Ketua KKG, Ketua KK 3M Kecamatan Lingi, Bu Haja Hernawati. Sholawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad, Nabi akhir zaman, yang telah memberikan kita tarbiyah berupa agama Islam. Yang hari ini bersama-sama bismillah ngaji bareng sharing implementasi kurikulum Merdeka di PIN 13 yang dirahmati Allah semuanya. Terima kasih kerauhannya, terima kasih semangatnya. Kemudian apalagi sakit sudah seperti itu, makanya yang jadi pejabat dan sebagainya bukan tujuan halo, sepakat bukan tujuan, tapi itu amanah. Selama amanah akan perwakilan KKG dan juga Kolbit Kurikulum dari MI sewilayah Kecamatan Lingi, bahwa kami ini jamaah niat nekat mangkat yang mana waktu itu berawal dari wasilah ada bantuan dana Blok Grant, ya, kemudian kami gunakan untuk memulai langkah ini, yang tindak lanjutnya kami tindak lanjuti melalui diseminasi fokus pada materi P5 dan P2 RLA serta asesmennya ataupun ranah penilaiannya. Kami sangat mengapresiasi terhadap kegiatan pada hari ini, dan seperti yang didawuh oleh Pak Lisan tadi, kami sangat berharap untuk kelangsungan program KKG ini. Jadi walaupun ketambahan dari personel min 1 bukan masalah nanti nggih, karena di sini pada dasarnya kita belajar bersama. Yang harus kita mengerti yang di depan ini bukan kok yang itu bukan, jadi kita sama-sama sharing saja. Panjenengan juga sudah sering mengikuti pelatihan baik itu secara daring ataupun luring. Jadi monggolah nanti di sini kita belajar. Dalam struktur kurikulum Merdeka itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di intrakurikuler itu berbasis CP, ATP, dan modul ajar. Ini insya Allah di semester 1 kita telah belajar bersama, dan selama 6 bulan kita sudah melaksanakannya dan membuat sampai dengan modul ajar. Insya Allah di Kecamatan Lingi seperti itu. Benar nggak benar kita semua membuat namanya modul ajar yang dulu disebut dengan RPP, kalau sekarang ganti istilah modul ajar. Dan kalau ekstrakurikuler itu berbasis minat dan bakat, sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbasis tema. Jadi ini berbeda antara intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda, tidak ada kaitannya. Kalau intrakurikuler itu berbasis CP, capaian pembelajaran, sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbasis tema. Jadi jangan salah paham gitu Bapak Ibu. Nanti kita buat proyek tapi CP-nya apa? Itu
sama sekali tidak ada kaitannya. Ini untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berdiri sendiri atau berbeda karena berbasis tema. Kalau intrakurikuler tadi berbasis CP begitu. Selanjutnya kita belajar pengertian, pengertian sekilas saya bacakan. Apa sih proyek penguatan profil Pancasila? Itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Lintas disiplin di sini ada titik tekannya. Pembelajaran lintas disiplin pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu titik tekannya pada pembelajaran lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin itu tidak digabung, itu tidak terpisah per mata pelajaran. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Ketentuannya yang pertama itu muatan dan kegiatan serta waktunya pelaksanaan itu fleksibel. Maksudnya bagaimana? Ini tadi yang pertama bersifat lintas disiplin dan waktu dan pelaksanaannya itu fleksibel. Bapak Ibu bisa menggunakan atau menjadwalkan, Bapak Ibu kurikulum bisa menjadwalkan untuk P5 itu dibuat tiap hari ada P5 2 jam itu bisa nih, tiap hari Senin sampai Sabtu di akhir pembelajaran itu bisa 2 jam itu dibuat kegiatan P5. Bisa dibuat di akhir pekan atau setiap hari Sabtu, setiap satu minggu sekali itu mulai jam pertama sampai terakhir itu bisa digunakan untuk P5 atau satu minggu full dalam 1 bulan itu digunakan untuk P5 bisa. Kita bebas karena waktunya fleksibel. Kenapa begitu? Saya yakin penjenengan semua tadi, penjenengan semua sudah praktek kinten-kinten itu malah lebih paham jenengan daripada saya. Karena saya baru secara teori, yang praktek kan yang sudah melaksanakan penjenengan. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali saya terutama saudara saya yang dari Min 1. Kalau aslinya mendengar nama Min 1 dengkulku koyo arepe cepot nih. Karena saya itu fobia sama yang namanya mic. Kalau nyekel mic ini aslinya harus gelem, karena enggak pada demen nyekel mic, tapi enggak bengok kalau batar. Tapi nyekel mic kalau jan wedi ini aslinya. Karena reportnya dari Min 1 itu Bapak Ibu gurunya luar biasa, dan ini biasanya hanya bersama sahabat-sahabat saya yang ada di kecamatan ini. Saya nggak pakai grogi karena sering ketemu di pasar Pak Bu. Nah terus bukan grogi belas beda saya coba salah aku jalur ngapura waktu gering. Tetapi yang dari Min 1 ini karena belum pernah dan ini perdana, aku kan sampai kaget loh. Aduh ini Bu Erna kok dari Min 1 barang didatangkannya, aku banyak gemeter. Dan saya Bapak Ibu kalau nanti sebelumnya saya minta maaf dulu kalau nanti apa yang saya sampaikan ini benar-benar tidak berkenan di mata panjenengan. Saya mohon maaf karena kami pun juga masih taraf belajar, mengatakan. Nah, dari mana saya mengikuti beberapa diklat secara online maupun offline? Tujuan awalnya adalah untuk mencari sertifikat. Jadi itu berdiferensiasi tadi. Ada anak yang di dalam kelas itu panggil obah, itu kan? Anak obah, anak sing sakjane obah, muni ini orang obah tapi mek deng orang mana. Nah, layani mereka sesuai dengan karakter yang berdiferensiasi tadi. Ada yang kinestetik, visual, audiovisual gitu kan. Nah, ketika dalam satu kelas itu 30 anak itu kebanyakan kesenangannya obah, maka beri dia pekerjaan.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.